Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini ya kita bersyukur sekali ya. Kita kembali hadir bersama ya tentunya ingin mengikuti dan belajar tentang produk-produk yang luar biasa dari Greenwood. Ya, dan malam hari ini seperti biasa kita juga akan mendengarkan ya sharing yang luar biasa dari seseorang yang sudah banyak sekali pengalamannya tentunya di Greenwood ini ya. Dan beliau ini sudah menjelajah bukan hanya di Indo ya, tapi di luar juga. Dan beliau malah lama di luar dan sudah banyak sekali ilmu yang beliau dapatkan. Kita bersyukur ya karena mendapatkan materi-materi yang sangat bermanfaat yang sering kita dapatkan dari beliau. Beliau adalah Mr. Budiman. Ya, selamat malam Pak Budiman. Selamat malam, Bu. Sehat selalu Bapak ya dan juga teman-teman Alhamdulillah. semuanya yang di sini juga Alhamdulillah ya. Malam hari ini kita akan mendengarkan sharing ya mengenai beberapa produk yang sangat luar biasa dari Greenwood dan ini sebenarnya produk yang banyak sekali manfaat, cuman belum terpromosi dengan maksimal. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kita mendengarkan sharing dari Pak Budiman, kita akan lebih banyak memahami kegunaan manfaat dari alat kesehatan Tormalin dari Greenwood. Ya, kita sambut. Silakan Pak Budiman. Baik, baik. Terima kasih untuk leader kita yang luar biasa, Ibu Mugi Hartika. Kemudian, seperti yang sudah dijadwalkan, malam ini kita akan mengadakan training ya, Zoom online untuk materinya produk seri Turmalin ya, Turmalin. Namun sebelumnya izinkan saya mungkin sebelum saya mulai izinkan saya mengucapkan selamat ya. Selamat kepada leader kita yang luar biasa Ibu Yulisa Mugihartika atas penetapan sidang promosi doktor. Wah, luar biasa ini dokter ini S3 loh Bapak Ibu Ya, ya. Bukan S1, S2, S3 loh dokter ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau di luar negeri itu PhD itu Ya, gelarnya ya, ya PhD betul ya. Pak. Luar biasa. Dokter. Ya. Di luar biasa dan yang luar biasanya adalah eh, materi atau maksudnya yang luar biasanya adalah apa tesisnya ya Mhm. itu yang diangkat perusahaan kita Greenwood ya luar biasa ya iya Ya, luar biasa sekali manajemen sumber daya manusia holistik logistik. dalam peningkatan kinerja pada perusahaan Greenwood berdasarkan perspektif Al-Quran. Sekali lagi ini satu kebanggaan buat kita semua ya leader kita yang luar biasa ini bisa bisa menyatukan berbagai macam hal. Pertama dari manajemen dan holistiknya, kemudian dari green wealth-nya, kemudian juga bagaimana perspektif dari agama Islam ya, khususnya dari kitab suci Al-Quran. Terima kasih kepada leader kita Bu Mugi. Selamat atas sidang promosi gelar doktornya. Insya Allah semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Semoga semuanya lancar ya, lancar Amin. dan sukses dan Amin. kita nggak sabar nih menunggu Bu Mugi dapat toga S3-nya nih, dokter ini luar biasa nih. Kalau perlu kita rame-rame datang ke Jakarta ya. Wisuda Agustus, Pak. Agustus ya, luar Ya. biasa. Baik, kita doakan sama-sama semoga Amin. Bu Mugi semua bisa lancar ya. Pak, Baik, itu ada yang hadir di Zoom kita, Pak. Namanya Pak Usman. Dia juga itu ternyata kadarullah satu kelas S3 dengan saya nih. Masya Allah. Ya, ya. Selamat datang Pak. Iya. Dari Mataram. Oh dari Mataram ya. Iya, selamat Ya. bergabung Pak. Selamat bergabung. Ya. Ya, kebetulan grupnya Pak, kebetulan dia memang grup saya dari Greenwood udah lama tuh di bawahnya Pak Lalu Bahram. Oh, oke. Di bawah Pak Ya, Lalu ya. Ya, baik mudah-mudahan Bu. segera nyusul. Oke. Baik, coba saya cek dulu ini materinya. Oke, baik. Eh, oke, kalau gitu saya mulai trainingnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada rekan-rekan di Bali, selamat bergabung. Kemudian kepada seluruh sahabat Green World dimanapun Anda berada. Malam ini saya Budiman, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Kembali lagi setelah kita melewati kemarin itu liburannya panjang banget ya kemarin ya.
Sampai istilahnya lupa saya masuk kantor itu Tuh. liburnya panjang banget ya. Soalnya habis liburan apa Idul Idul Adha ya, ada lagi tambah lagi libur 1 Juni Kesaktian Pancasila ya, jadi nyambung terus gitu. Tapi tentunya dengan semangat baru tentunya sekarang kita ya, semangat baru kita, ayo kita capai target kita untuk bisa berangkat ke Cina ya, karena di Oktober kita akan berangkat ke Cina nih ya. Dari Indonesia harus ada berapa orang nih yang berangkat, khususnya dari timnya Bu Mugi ya, dari G1 System ya. Semoga bisa ada 10 sampai 15 leader dari G1 System bisa berangkat ke Cina bareng-bareng ya. Amin. Seru nih ya. Harusnya G1 System ini harus paling banyak ini. Ya, insya Allah ya. Baik. Malam ini Bapak Ibu saya akan memberikan training untuk produk turmalin. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang pernah mendengar kita punya produk sabuk ya, eh, eh, sabuk pinggang ya, sabuk pinggang dengan berbahan turmalin, kemudian pelindung lutut berbahan baku turmalin, kemudian kita juga punya energi pendan, ya energi pendan, batu kayak itu juga berbahan baku turmalin ya. Kemudian kita juga punya gelas termos ya, termos turmalin ya. Tentunya ini satu satu tanda tanya besar gitu ya. Pak, turmalin itu apa gitu ya. Kemudian kenapa kok semuanya bisa di turmalin ini bisa dibikin macam-macam produk gitu loh. Turmalin itu sebenarnya apa? Nah, oleh karena itulah malam ini kita kita belajar sama-sama ya, kita belajar sama-sama untuk produk-produk seri turmalin ya. Step by step, setahap demi setahap saya coba jelaskan. Jadi Bapak Ibu ternyata turmalin itu adalah kristal ya. Kristal turmalin yang tidak banyak ya lokasi yang ada kristal turmalin di dunia ya. Kalau nggak salah hanya 2 atau 3 lokasi, 3 atau 4 lokasi lah. Yang memang yang paling cukup dikenal adalah yang pertama dari Rusia. Di kawasan Rusia itu, negara Rusia ada itu tambang turmalin. Kemudian di Brazil juga ada tambang turmalin ya. Jadi tidak di semua negara punya turmalin. Bahkan di Indonesia kita juga nggak punya ya. Walaupun kita punya banyak nikel ataupun emas tembaga, tapi turmalin kita nggak punya. Nah, turmalin ini apa? Ternyata turmalin ini Bapak Ibu adalah kristal. Batu kristal eh, yang Bapak Ibu kalau lihat di layar itu ada yang warna-warni gitu ya. Kalau yang warna-warni itu memang sebutannya rainbow, rainbow turmalin. Kemudian ada turmalin yang berwarna hijau, green turmalin, dan ada turmalin yang berwarna hitam atau black turmalin. Jadi dari segi khasiat sebenarnya itu ada tingkatannya ya. Yang paling kuat, yang paling berpunya manfaat kesehatan yang paling luar biasa adalah yang warna hitam Bapak Ibu, yang black turmalin. Dan produk-produk Greenwald seri turmalin itu tadi bahan bakunya kita ambil dari yang black turmalin ini ya, turmalin hitam, kristal turmalin hitam. Nah, tentunya pertanyaannya kembali, kristal turmalin ini apakah seperti batu apa batu akik gitu ya, atau perhiasan atau mungkin rubi atau istilahnya batu-batu permata ya. Ya sebenarnya sampai hari ini kristal turmalin tidak pernah digunakan untuk perhiasan ya, perhiasan permata, karena memang nilai perhiasannya itu tidak tidak sehebat dari nilai kesehatannya sebenarnya ya. Karena masih banyak kristal-kristal yang lebih lebih indah ya untuk permata gitu ya. Jadi turmalin ini lebih banyak digunakan untuk manfaat kesehatan Bapak Ibu ya dibanding untuk perhiasan. Nah, jadi kristal turmalin ini fungsinya apa? Jadi yang pertama dia dapat mengkonversi kelembaban udara menjadi ion-ion negatif. Ya, ion-ion negatif ini sebenarnya eh, sangat bermanfaat ya untuk kesehatan manusia. Ya, kemudian kristal turmalin ini juga akan menghasilkan arus listrik lemah. Ya, dapat menghasilkan arus listrik lemah. Jadi seperti ada aliran listrik tapi lemah ya. Ini sebutannya piezo, ada 2 jenis ya, piezoelektrik dengan pyroelektrik efeknya. Ya, nanti kita jelaskan ya. Kemudian kristal turmalin juga ternyata juga memproduksi sinar inframerah atau far infrared rays ya, FIR ya, far infrared rays, sinar inframerah.
Sinyal inframerah ini juga bermanfaat, bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, eh, untuk penjelasan efek piezoelektrik dan piroelektrik, ini mungkin saya coba jelaskan di sini. Oke, di sini ya. Jadi untuk piezoelektrik dengan pyroelektrik ini sebenarnya hasil penelitian dari dua bersaudara ini ya. Jadi dua bersaudara dari Perancis ini, Paul Jacques Curie dan Pierre Curie, itu di tahun 1880 mereka mengadakan eksperimen di laboratorium mereka untuk menganalisa kristal turmalin ini ya. Jadi mereka menemukan bahwa kristal turmalin ini dapat menghasilkan daya elektrik yang lemah ya, arus listrik yang kecil ya, daya elektrik atau listrik yang kecil tidak kuat ya. Jadi tidak membuat seperti kesetrum, tapi bisa memberikan manfaat kesehatan ya. Nah, jadi di sini mereka mereka katakan bahwa mengaktifkan ada dua cara untuk mengaktifkan arus listrik lemah dari turmalin, dari kristal turmalin ya. Yang pertama adalah piezoelektrik. Piezoelektrik adalah bila kristal turmalin ini diberikan tekanan, dia akan mengeluarkan listrik, arus listrik. Contohnya misalkan dipukul oleh palu misalkan, itu walaupun nggak keras ya, pukul pelan saja, itu ada tekanan, itu langsung bisa menghasilkan arus listrik ya, walaupun lemah. Kemudian yang kedua adalah dengan panas ya. Jadi kristal turmalin ini bila didekatkan dengan api atau panasnya api atau mungkin sinar matahari, itu akan mengaktifkan arus listrik lemah itu tadi ya, yang mana nantinya akan bisa bermanfaat untuk kesehatan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan kristal turmalin ini akan bisa mengubah apa kelembaban udara di sekeliling kristal tersebut menjadi ion-ion negatif ya. Nah, ion negatif itu apa? Sebagai contoh mungkin Bapak Ibu di sini di layar Bapak Ibu bisa lihat ada gambar air terjun ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ke air terjun di Kanada itu yang besar tuh Niagara. Kalau nggak pernah mungkin mungkin di Lampung ada air terjun ya, atau di mana di Indonesia yang ada air terjun ya. Kalau Bapak Ibu pernah, atau di Bali ya, di Bali mungkin ada air terjun ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah berwisata ke air terjun, itu seringkali kita mendekat ke air terjun. Begitu kita mendekat ke air terjun, walaupun tidak langsung di bawahnya, itu kita akan merasakan satu energi yang luar biasa positif ya. Begitu airnya itu jatuh dari atas ke bawah, ya, itu muncul embun-embun ya, seperti embun air gitu ya. Tapi di situ memunculkan satu energi yang tidak tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh mata. Energi ini membuat tubuh kita menjadi segar, membuat pikiran kita menjadi fresh gitu ya. Jadi stres itu hilang ya. Kemudian seperti istilahnya tubuh kita ini dicas kembali itu kayak handphone udah low battery ya, low bat itu langsung dicas, langsung ngisi lagi tuh baterainya. Nah, jadi sepertinya ada satu energi yang dihasilkan oleh air terjun itu tadi. Sebenarnya energi tersebut adalah ion negatif, Bapak Ibu. Jadi ion-ion negatif ini begitu air itu jatuh ke bawah, dia akan menghasilkan energi ion negatif. Ion negatif ini ke tubuh kita, dia akan memperbaiki stres oksidatif di sel-sel tubuh kita yang terpapar oleh radikal bebas, ya. Jadi tubuh kita memang terlalu banyak terpapar radikal bebas, apakah dari radiasi handphone, kemudian apakah dari makanan-makanan yang kita makan, ataupun mungkin terpapar zat-zat kimia seperti polusi udara, polusi air, ataupun dari makanan-makanan yang mengandung istilahnya bahan pengawet, bahan pewarna, kimiawi, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk dari radikal bebas ya, yang ujungnya akan membuat sel-sel tubuh kita mengalami stres oksidatif. Artinya dari ionnya itu
salah satu protonnya itu akan hilang, salah satu ion negatifnya akan hilang ya. Nah, jadi dengan adanya kita berdiri di bawah air terjun, ya, itu dia memberikan ion negatif itu akan mengkoreksi stres oksidatif di sel tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi fresh kembali, menjadi segar kembali, rasanya tadinya bebannya banyak, rasanya fresh gitu ya, hilang ya. Nah, itu sebenarnya bukan secara psikologis, tapi memang bisa dijelaskan secara biokimiawi ya, biochemical. Nah, kemudian satu hal lagi, sebenarnya selain daripada air terjun, sebagai contoh satu lagi adalah bila kilat kilat atau petir menyambar, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau dari pernah nggak lah sedang hujan gitu ya, mungkin sedang jalan pakai payung ya, atau sedang berteduh gitu. Tiba-tiba tidak jauh dari kita itu ada petir gitu ya. Petir itu kan kilatan cahaya ya, kilatan listrik dari langit. Petir. Tapi suara gemuruhnya itu menyusul ya biasanya ya, tidak langsung ya. Nah, pada saat petir menyambar ke tanah ya, itu juga akan menghasilkan medan ion negatif yang sangat besar yang sebenarnya itu bisa menetralkan apa ion-ion positif, ion-ion yang tidak baik untuk kesehatan kita ya. Jadi nah inilah uniknya eh, kristal turmalin tersebut juga memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan ion-ion negatif seperti air terjun ataupun eh, sambaran petir tadi ya. Caranya adalah kristal turmalin tersebut dia akan mengubah kelembaban udara khususnya yang muncul dari tubuh kita. Nah, kita punya pendan ya. Pendan itu kan kalau dipakai memang harus nempel ke kulit ya. Jadi tubuh kita ini kan dia mengeluarkan apa kelembaban tubuh ya, mengeluarkan apa bukan keringat ya, mungkin juga berkeringat, tapi juga istilahnya uap udara dari pori-pori kulit kita, sehingga tubuh kita bisa menjaga suhu tubuh ya. Kulit salah satu fungsi kulit kita kan menjaga suhu tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita terlalu panas itu akan dikeluarkan uap-uap air dari pori-pori kulit kita. Nah, uap-uap air yang tidak kelihatan tersebut, mikro ya, kecil sekali, itu akan dirubah oleh turmalin menjadi ion negatif. Nah, ion negatif inilah yang akan bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu, ya. Nah, manfaat dari ion negatif itu sendiri ternyata luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama bisa pemulihan kelelahan fisik. Ya memang, tadi saya katakan bila tubuh kita terpapar atau terserang yang namanya radikal bebas, ya, sel-sel tubuh kita akan mengalami stres oksidatif. Stres oksidatif ini salah satu ciri-cirinya adalah kita akan mengalami kelelahan fisik yang kronis. Mungkin bisa saya jelaskan, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan nggak? Rasanya udah istirahat, tidurnya sudah cukup, makan vitamin udah ini, ya. Mungkin olahraga juga sudah, makan bergizi juga sudah. Tapi kok rasanya badannya capek aja bawaannya. Badannya lelah aja, kayak lelahnya nggak bisa hilang gitu ya. Badannya pegel-pegel, makanya kan di Indonesia ada jamu pegelinu ya. Sebenarnya bukan pegelinu ya, itu sebenarnya adalah satu kondisi di mana tubuh kita terpapar radikal bebas yang begitu banyak sehingga mengalami kelelahan kronis. Kelelahan kronis itu termasuk mengakibatkan pegelinu di persendian kita ya. Kemudian rasanya otaknya penat, apa terlalu banyak di otak kita. Jadi kayaknya rasanya capek gitu, lelah gitu ya, susah gitu untuk apa mungkin perlu healing, jalan-jalan ke luar negeri atau ke gunung mungkin ya, baru capeknya hilang mungkin. Nah, maksud saya adalah turmalin ini dengan bisa menghasilkan ion negatif, dia bisa mengatasi kelelahan fisik kronis itu tadi ya. Kemudian efek yang kedua adalah bisa melakukan pemurnian darah, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Padahal cuman satu hal yang dipakai di luar tubuh kita, nanti saya jelaskan produknya, itu kristal turmalin ini bisa memurnikan darah di dalam
peredaran darah kita itu ya. Luar biasa ya, luar biasa. Memang inilah kekuatannya ya. Kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Luar biasa, bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian menstabilkan fungsi otak. Nah, biasanya kalau kita udah penat, udah stres, udah capek, otaknya juga kayaknya penuh gitu ya, penuh banget gitu. Nah, ini bisa dengan adanya paparan ion negatif dari kristal turmalin tersebut, dia bisa menenangkan otak. Dan satu lagi, sebenarnya kristal turmalin juga menghasilkan gelombang alfa. Gelombang alfa yang bisa membantu relaksasi otak kita, membantu relaksasi otak kita. Dan tentunya efek ion negatif ini juga akan meningkatkan metabolisme tubuh, ya, khususnya nih buat anak-anak kita atau ibu-ibu yang mungkin sukanya kalau bapaknya udah kerja, ibu-ibu di rumah mungkin kerjanya duduk kemudian scroll-scroll gitu ya, nyari yang live shopping di TikTok atau di Shopee gitu, cari diskon ya. Nah, itu sebenarnya gaya hidup yang istilahnya mager. Ya, mager artinya kurang gerak, duduk, tiduran, apa sambil megang HP ya, kemudian scroll-scroll, nyari konten dan sebagainya. Akibatnya apa? Tubuh kita tidak bergerak, tubuh kita tidak berolahraga, sehingga metabolisme tubuh cenderung menurun. Ya, ya sebenarnya yang sehat itu seperti orang-orang di kampung, di desa itu mereka sehat, khususnya para petani ya, sehat mereka pagi-pagi udah bawa cangkul ke sawah, jalan kaki sekian kilo gitu ya, sampai di sawah masih nyangkul lagi dan sebagainya dan kerjanya kerja benar-benar fisik gitu ya. Tapi itu akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga tubuhnya menjadi sehat. Nah, orang-orang di kota ini ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman now ya, itu sudah pola hidupnya yang mengakibatkan metabolisme tubuhnya itu menurun banget, menurun sekali ya. Nah, ini tentunya akan berefek ke eh, mempunyai efek ke depannya mengganggu fungsi-fungsi organ kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian efek ion negatif ini juga bisa menyeimbangkan sistem saraf otonom. Artinya apa? Sistem saraf otonom artinya dia membantu fungsi saraf otak kita sehingga refleks kita tetap terjaga ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu perhatikan ya orang-orang yang sudah tua lanjut usia, kesannya gerakannya lambat gitu ya. Refleksnya tidak berkurang ya. Kemudian itu adalah sistem saraf otonom ya. Kemudian cara dia merespon orang berbicara mungkin agak lambat. Nah, itu sebenarnya penurunan daya fungsi otak ya, fungsi saraf otonom itu tadi. Nah, dengan menggunakan produk kristal turmalin ini, dengan adanya menghasilkan efek ion negatif ini akan membantu sekali. Nah, ini salah satu juga bahwa kristal turmalin juga akan menghasilkan, memancarkan gelombang alfa. Gelombang alfa eh, ini juga diteliti oleh dua ilmuwan ya dari Jerman dan dari Jepang. Mereka meneliti dan menemukan bahwa kristal turmalin dapat memancarkan energi dengan kisaran 8 sampai 13 Hz per detik ya. 8 sampai 13 Hz per detik yang mana kisaran ini sama persis dengan frekuensi gelombang alfa di otak manusia. Frekuensi gelombang alfa di otak manusia. Jadi, pada saat kita terpapar frekuensi gelombang ini dari kristal turmalin, otak kita dapat lebih cepat masuk kondisi alfa. Kondisi, kondisi alfa tuh kondisi kita menjadi tenang, tenang, damai, ya, nggak stres, nggak ikut demo hari ini, ya. Hari ini demo ya. Kalau demo kan bawaannya emosi ya. Di Jakarta itu di DPR ya lagi demo rame ya. Itu tegangan tinggi semua itu. Bukan kondisi alfa. Tapi kalau kita pakai turmalin ini tentunya dia punya apa? Gelombang otak kita itu langsung masuk ke kondisi alfa sehingga yang tadinya kita stres, banyak pikiran itu menjadi lebih tenang, lebih damai. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Nggak kelihatan, memang tidak kelihatan ya. Nah, Eh, jadi energi 8 sampai 13 Hz ini yang bisa
masuk menyerupai gelombang alfa di otak kita, itu akan dapat meningkatkan kualitas tidur. Jadi Bapak Ibu, tidur itu bukan masalah berapa jam, ya, tapi berapa nyenyak, berapa lelapnya gitu. Deep sleep ya, istilah bahasa Inggrisnya itu deep sleep. Artinya tidur nyenyak gitu ya. Tidurnya tuh benar-benar tidur gitu ya. Kualitasnya bagus ya. Kemudian dapat juga berfungsi anti penuaan dini, anti aging ya. Anti penuaan dini ya tentunya begini. Kalau kita terpapar radikal bebas, sel-sel tubuh kita jadi mengalami stres oksidatif, otomatis banyak organ sel-sel tubuh itu akan mempengaruhi kinerja organ sehingga mempercepat penuaan ya. Jadi radikal bebas itu akan mempercepat penuaan. Terkadang kita bisa perhatikan banyak zaman sekarang yang para wanitanya mungkin belum masuk usia menopause, tapi dia sudah berhenti menstruasinya. Atau seperti seakan-akan sudah masuk menopause. Mungkin baru usia 42, 43, 44, tapi sudah seperti usia di atas 50 tahun. Ya, itu karena terlalu banyaknya terpapar radikal bebas. Ya mungkin ada juga yang masih usia 40-an atau menjelang 50, tapi kerutannya udah banyak tuh. Ya, kemudian apa ini namanya? Kantong matanya udah gede, udah besar ya. Nah, itu seperti mungkin ya sudah umur 60 ke atas, 70 ke atas ya. Jadi itu terlalu cepat menua itu. Itu karena efek radikal bebas itu tadi, ya. Nah, luar biasanya kalau kita pakai produk yang seri Turvalin ini ternyata juga bisa menunda penuaan dini, ya, menunda penuaan dini atau anti aging. Kemudian meningkatkan kemampuan tubuh untuk self healing. Bapak Ibu percaya atau tidak bahwa tubuh kita sebenarnya bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, ini kalau udah ngomong gini, kalau saya ketemu dokter, dokternya ngamuk. Ya, kalau tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri, terus fungsi dokter apa gitu ya. Nah ini, tapi memang artinya kalau kita belajar ilmu-ilmu kesehatan holistik, ilmu-ilmu kesehatan warisan nenek moyang kita ya, apakah mungkin dari manapun ya, dari manapun kita berada ya, mungkin ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang mungkin dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin Bali, Lombok dan kesananya ya, atau bahkan mungkin Papua. Kalau kita mendengar cerita nenek-nenek atau kakek kita ya, atau buyut lah ya, atau nenek moyang kita ya, itu mereka pernah pasti kita pernah dengar cerita kalau sakit ini katanya suruh ambil daun ini, dicampur daun ini, direbus, diminum, sehat, sembuh, gitu ya. Nah, memang memang untuk orang-orang Asia khususnya ya, ilmu-ilmu kesehatan herbal ini sudah turun-temurun ya. Cuma memang tidak dilakukan penelitian yang mendalam, riset yang mendalam ya. Ada beberapa produk herbal yang dilakukan riset secara komprehensif, tapi kebanyakan kalau seperti di Indonesia ini jatuh-jatuhnya seperti jamu ya. Jamu ya, seperti jamu, produk-produk jamu, jamu pegelinu, jamu macam-macam jamu. Nah, itu sebenarnya warisan ya, warisan budaya pengobatan tradisional ya. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya tubuh kita ini cukup butuh nutrisi yang tepat. Ya, nutrisi yang tepat. Artinya begini, kalau kita bicara secara kesehatan zaman sekarang, tubuh kita ini butuh vitamin, mineral, fitoprotein, kita butuh antioksidan yang tepat dari makanan-makanan alam. Kalau cukup, ya, kalau cukup, tubuh kita nggak butuh obat, tidak perlu obat, nggak perlu itu antibiotik, akan punya kemampuan untuk bisa self healing. Self healing artinya menyembuhkan diri sendiri, ya, luar biasa, ya, memang luar biasa. Jadi kalau mau kita pelajari, memang banyak sekali yang bisa kita pelajari, ya. Kemudian manfaat turmalin ini tadi, kristal turmalin, ya, khususnya untuk otak, dia akan meningkatkan fungsi otak dan meningkatkan kecerdasan. Wah, kita punya produk pendan ya, kayak kalung, tapi bukan kalung ya, pendan ya. Dia ada kristal turmalinnya. Ternyata kalau pakai itu bisa meningkatkan fungsi otak dan meningkatkan kecerdasan. Memang betul. Saya pernah waktu itu dikirim sama Prof. Lee itu ke Kanada. Jadi kita di Kanada ini banyak
leader kita itu beberapa leader ada orang Filipina ya. Orang Filipina di sana usia mereka udah lanjut. Bapak Ibu, orang Filipina banyak loh ke Kanada. Mereka jadi apa? Kerja di sana, kerja sebagai tenaga perawat ya, suster gitu. Tenaga perawat lansia, merawat orang-orang yang lanjut usia di sana. Nah, mereka sendiri akhirnya bertahun-tahun di sana sampai mereka sendiri lansia gitu ya. Nah, jadi banyak dari mereka yang menggunakan produk turmalin dari Greenwald dan mereka sangat terbantu sekali ya, khususnya mereka bisa menjaga nih, bisa menjaga apa, otaknya supaya nggak pikun ya, otaknya terus aktif ya, kemudian responnya baik, kemudian bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, Bapak Ibu, kalau orang tua kalau jalan, kenapa selalu kita harus berikan tongkat gitu ya? Zaman sekarang kan tongkatnya itu kayak kursi gitu ya. Satu satu gitu ya. Apakah tongkat kakinya tiga atau empat atau yang seperti kursi? Karena mereka sulit menjaga keseimbangan tubuh. Baik. Rasanya pengen jatuh. Kalau jalan tuh rasanya pengen jatuh, mau jatuh. Makanya mereka perlu tongkat ya. Nah, itu sebenarnya adalah fungsi saraf otonom. Coba Bapak Ibu berikan salah satu produk kita, Turmalin Pendan ya, kita punya Pendan ya. Itu suruh mereka pakai, itu mereka akan merasa lebih kuat, merasa lebih seimbang, sehingga mungkin satu hari mereka bisa lepas ketergantungan terhadap tongkat itu tadi. Tapi tetap sebagai orang tua ya, kita wajib menjaga mereka tetap pakai tongkat. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita belajar produk kalsium, kalsium atau CNP, di situ dikatakan orang tua ini kalau jatuh itu resiko tulang patah ya, khususnya tulang panggul ya. Kenapa? Karena keropos, karena osteoporosis, karena seumur hidupnya kurang mendapat asupan kalsium dari luar, sehingga tulangnya menjadi banyak bolong-bolong ya, osteoporosis. Osteo itu tulang, porosis itu lubang ya. Osteoporosis artinya tulangnya banyak berlubang-lubang. Eh, artinya keropos. Jadi kalau dia jatuh gampang patah, mudah patah. Makanya dijaga pakai tongkat supaya tidak mudah jatuh. Tapi kita juga bisa berikan turmalin pendan ya, supaya dia bisa menjaga keseimbangan ya, membantu menguatkan keseimbangan. Nah, yang terakhir, ternyata kristal turmalin ini juga bisa memperbaiki kesehatan mental ya dan mengatasi stres. Nah, anak-anak apa nih namanya Gen Z ya, anak-anak Gen Z ini selalu kalau ngomong tuh kesehatan mental. Kalau zaman kita orang kita kan orang-orang tua dari anak-anak zaman sekarang ya. Kalau zaman-zaman kita kerja mau diomelin, dimarah-marahin sama atasan, hajar terus gitu ya. Kerja sesusah apa kita jalankan gitu ya. Tapi kalau anak sekarang susah sedikit langsung bilang waduh nanti mental saya terganggu kesehatannya, kesehatan mental. Selalu kayak gitu ya. Lucu ya. Jadi maunya yang enak-enak aja nih waduh. Ya, inilah ya perkembangan zaman, ini faktor dari apa? Perkembangan sosial media dan sebagainya ya. Jadi anak-anak zaman sekarang ini mentalnya lebih seperti kerupuk saya bilang ya, gampang sekali dia hancur ya. Sementara kita mau dihajar seperti apa tetap kuat ya Bapak Ibu ya. Ya kita harus didik anak kita nih, jangan gampang gampang merasa apa kena mental gitu ya, kesehatan mental. Nah, oleh karena itulah banyak anak-anak zaman sekarang itu susah Bapak Ibu kalau kerja itu nggak betah ya. Mungkin kerja sebulan 2 bulan udah berhenti aja nggak mau kerja lagi. Pusing, nggak enak dimarahin terus gitu ya. Nah, itu ya itulah kualitas anak sekarang ya, tapi mudah-mudahan anak-anak kita kalau kita didik dengan baik mudah-mudahan bisa ya lebih kuat lagi ya. Nah, ternyata turmalin ini bisa membantu Bapak Ibu, membantu untuk memperbaiki kesehatan mental dan mengatasi stres itu tadi. Oke. Nah, ini berikutnya adalah tadi saya katakan juga kristal turmalin juga dapat mengeluarkan sinar inframerah jauh atau far infrared rays ya. Far infrared rays, di sini sinar ini tidak terlihat ya dan sehat, tidak bisa terlihat ya di bawah sinar matahari. Ini sinar ini dapat menembus kulit bahkan mencapai jaringan organ tubuh Bapak Ibu. Ya, tapi tidak akan mengakibatkan kulit terbakar. Nggak usah khawatir.
Tidak perlu khawatir kulit jadi terbakar ya. Mungkin akan ada rasa panas ya, tapi tidak membuat kulit terbakar. Kemudian tubuh manusia juga sebenarnya menghasilkan sinar inframerah. Nah, ada ilmunya bahwa tubuh manusia juga menghasilkan sinar inframerah. Jadi kurang lebih juga bisa sinkron ya. Nah, efek sinar inframerah jauh ini dari kristal turmalin ya, itu pertama meningkatkan sirkulasi darah ya dan juga mencerahkan warna kulit. Kemudian memperkuat sistem kardiovaskular, memperkuat sistem peredaran darah jantung ya, kardiovaskular peredaran darah jantung. Ya di situ ada arteri dan sebagainya ya, karena memang orang-orang penyakit jantung biasanya terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung ya, arterinya tersumbat ya, pembuluh darah besar jantungnya tersumbat ya, makanya disuruh bypass atau disuruh macam-macam ya operasi jantung. Nah, dengan efek sinar inframerah dari turmalin ini ternyata bisa memperkuat sistem kardiovaskular. Kemudian meningkatkan detoksifikasi. Ternyata Bapak Ibu, kristal turmalin ini punya kemampuan mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Ya. Aneh ya, tapi memang itulah hasil penelitian dari para ahli ya. Kemudian membantu penyembuhan luka. Luka-luka itu bisa lebih cepat sembuh. Ya. Kemudian meningkatkan ketegangan dan rasa sakit. Nah, artinya yang stres ya, kemudian rasa sakit itu bisa diatasi dengan kristal turmalin ini. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, Bapak Ibu, meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan manfaat kesehatan dari kristal turmalin ini apa? Pertama, meningkatkan suplai darah, meningkatkan sirkulasi darah, ya. Jadi sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar. Nah, kalau darahnya itu lancar jalannya, itu otomatis tubuh jadi hangat, menghangatkan tubuh, ya. Nah, ini salah satu ilmu bahwa di mana kalau tubuh kita banyak terdapat sumbatan pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah itu biasanya kan dari kolesterol ya yang mengkristal atau dari trigliserida yang mengkristal. Apakah di pembuluh darah jantung ataukah di pembuluh darah otak ya, orang-orang yang kena stroke itu tersumbatnya di pembuluh darah otak. Orang-orang yang terkena serangan jantung itu pembuluh darahnya tersumbat di pembuluh darah jantung. Nah, biasanya orang-orang banyak sumbatan, Bapak Ibu. Bukan cuma darah tinggi, tapi kalau kita pegang tubuhnya, pegang saja, Bapak Ibu akan rasakan agak dingin, ya, kurang hangat, kurang hangat. Kenapa kurang hangat? Karena darahnya tidak lancar sirkulasinya. Jadi itu ya kuncinya ya. Kalau sirkulasi peredaran dan lancar, tubuh kita jadi hangat. Tapi kalau tubuh kita rasanya kok agak dingin, pernah nggak Bapak Ibu merasakan tangan sebelah kiri dingin atau sebelah kanan dingin? Kanan enggak, kiri enggak, sebelahnya enggak gitu. Tapi sebelah ini dingin. Nah, kalau Bapak Ibu merasakan kayak gitu, itu artinya gampang. Ada yang tersumbat. Nah, oke ya. Ada yang tersumbat. Pembuluh darahnya, aliran darahnya yang tersumbat. Terus caranya biar aliran darahnya tidak tersumbat, bagaimana caranya? Memang salah satu caranya, selain pakai turmalin, kita bisa konsumsi yang namanya deep sea fish oil. Ya, kita punya produk deep sea fish oil. Itu bisa untuk langsung melancarkan sumbatan yang ada ya. Jadi nanti darahnya lancar lagi. Kemudian di sini manfaat kesehatan turmalin kedua, pemurnian cairan tubuh dan pembuangan racun berbahaya. Nah, kita juga punya produk yang termos turmalin ya. Ini jadi termos turmalin ini dia merubah air tingkat keasaman air, pH air itu diubah menjadi lebih alkalin. Air yang lebih alkalin ini akan eh, dapat melakukan proses pemurnian cairan tubuh ya, dan juga detoksifikasi pembuangan racun yang berbahaya dari tubuh ya. Kemudian mengurangi kram dan kejang otot, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meringankan stres dan kelelahan, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan aktivitas enzim ya, tubuh kita, pencernaan kita banyak sekali enzim, kemudian mengatur sistem saraf dan mengurangi nyeri saraf. Oke, banyak banget ya, banyak sekali ya manfaat dari turmalin ya. Nah, ini salah satu produknya ya, tadi saya bilang ya, energi pendan ya.
Ini seperti kalung, itu pendannya ya, ada logo Greenworld-nya, itu warnanya hijau tua ya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah bahan bakunya adalah kristal turmalin hitam, black tourmaline. Jadi kristal itu diolah menjadi bubuk kemudian dibentuk menjadi pendan. Ya, hati-hati pendan ini begitu jatuh sekali saja jatuh, mohon maaf bisa langsung pecah. Pecah artinya mungkin terbelah dua. Kenapa kok bisa pecah terbelah dua begitu mudahnya? Karena dia kristal, Bapak Ibu. Ya, bukan batu. Kalau batu mau jatuh nggak bakal pecah. Betul ya? Kalau batu dijatuhin gitu, ya masih oke lah. Tapi karena dia memang kristal turmalin, begitu jatuh dia bisa langsung pecah ya. Tapi kalau pecah bukan berarti manfaatnya hilang, nggak juga ya. Mohon maaf kalau mungkin Bapak Ibu, aduh nggak sengaja jatuh kesenggol atau disenggol apa jatuh sama anaknya gitu. Pecah mungkin kebelah dua. Nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Caranya gimana? Dimasukin kantong baju aja. Itu pakainya begitu. Ya, dimasukin kantong. Jadi nggak perlu pakai kalung, tapi dimasukin kantong baju. Itu udah fungsinya juga sama. Tapi memang yang terbaik cara pakainya adalah dipakai seperti kalung. Nah pertanyaannya Pak, itu kalungnya boleh diganti nggak? Rantainya boleh diganti nggak? Rantai emas? Boleh, boleh saja ya. Mau diganti rantai emas, mau diganti rantai benang, benang ya, benang ada benang ya. Apa? Ya benang ya, ada juga benang ya. Boleh, terserah. Di yang enak-enaknya aja ya, boleh. Tapi pendannya jangan diganti ya. Ya. Nah, ini jadi turmalin pendan energi pendan ini dia bisa meningkatkan sirkulasi mikrotubuh, mengatur fungsi meridian organ-organ tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, bukan sulap, bukan sihir, bukan magic ya. Tapi memang kristal turmalin ini punya kemampuan yang luar biasa. Dia menghasilkan ion-ion negatif, menghasilkan sinar inframerah jarak jauh, kemudian mengeluarkan energi dengan kisaran 8 sampai 13 Hz yang bisa apa, me- memperbaiki sistem saraf otonom otak kita ya. Jadi kesannya nanti pakai ini kok rasanya gimana gitu ya. Tapi memang Bapak Ibu ini memang luar biasa ya. Ini sebenarnya saya sangat anjurkan setiap apa distributor Greenwood pakailah ya apa pendan ini ya. Ini sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Oke. Sekarang di sini saya mau tunjukkan lagi. Coba ya saya pindahkan dulu. Oke. Ini adalah produk kita yang turmalin berikutnya ya. Ini apa ini? Sabuk pinggang ya, waist belt, sabuk pinggang. Jadi Bapak Ibu, memang sabuk pinggang ini dia ada lempengan baja besinya ya. Kalau nggak salah ada tiga kalau nggak di belakang ya. Kemudian ada kristal-kristal turmalinnya juga itu di bagian belakang ya. Itu nggak kelihatan memang di dalamnya ya. Hmm, sebenarnya bukan di dalamnya, dia punya lapisan itu. Ada lapisan yang ada tulisan Greenwood Greenwood itu ada turmalinnya ya. Jadi sabuk pinggang turmalin ini, yang pertama dia bisa membantu untuk orang-orang yang suka sakit pinggang. Ya, sakit pinggang bukan karena ginjal ya, mungkin biasanya karena keseringan duduk ya, atau mungkin ya pokoknya sakit pinggang lah ya, sakit belakang ya, tulang belakang ya, ruas tulang belakang, atau mungkin bahkan saraf kejepit kayak gitu ya. Nah, itu bisa menghilangkan rasa sakit ya. Jadi dipakai aja di pinggang. Kemudian bahkan bisa membantu meringankan apa rasa dingin di perut bagian bawah. Nah, khususnya bagi para wanita ya, khususnya bagi para wanita menjelang siklus menstruasi biasanya mungkin merasakan dingin ya, ada rasa cold dingin di perut bagian bawah. Kemudian juga mungkin ada beberapa wanita ibu-ibu yang mungkin mengalami permasalahan menstruasi
menstruasinya tidak lancar, siklusnya tidak tepat waktu, misalkan, atau mungkin terlalu sering menstruasi atau terlalu jarang menstruasi, intinya tidak tepat waktu. Ini adalah kasus-kasus yang kita sebut sebagai dysmenorrhea, ya. Ternyata turmalin waist belt ini bisa membantu, ya. Selain dipakai ke belakang, Bapak Ibu, itu kan turmalinnya di belakang ya posisinya ya sebenarnya ya. Itu kan untuk dia menunjang rasa sakit di tulang belakang kita. Nah, Bapak Ibu kalau sudah pakai, terus Bapak Ibu putar, turmalinnya putar ke depan, jadi posisi turmalinnya di depan itu ya. Nah, itu ternyata bisa membantu membakar lemak di perut. Nah, ini ya banyak bapak-bapak yang perutnya gede nih, perutnya gendut ya. Kemudian mungkin ibu-ibu juga setelah hamil mungkin susah banget ya ngilangin lemak di perut itu ya. Ya biasa lah, itu semua ibu-ibu ngalamin itu. Nah, ini bisa dibantu membakar lemak di perut itu dengan turmalin waist belt ini, tapi dipakainya terbalik ya, diputar. Turmalinnya di depan, di bagian perut. Nggak usah khawatir, dia tidak akan mengganggu organ pencernaan ya. Bahkan dia akan mengaktifkan organ pencernaan kita yang tadinya susah BAB, yang mungkin tadinya BAB-nya keras atau bagaimana gitu ya, itu dia bisa membantu ya, membantu pergerakan peristaltik usus bahkan ya, dan juga akan membantu membakar lemak di parut kita. Ya, jadi langsing, nanti perutnya jadi kempes lah. Ya, jadi six pack ya, bukan one pack lagi, six pack. Oke. Ini sabuk pinggang ini luar biasa ya. Sebenarnya ini saya bahkan punya dua ini di rumah ya. Ini wajib punya ini satu keluarga paling nggak satu lah, gantian makainya gitu ya, makainya gantian, bapaknya pakai sebentar setengah jam, habis setengah jam gantian ibunya pakai setengah jam, nggak usah, tidak perlu seharian Bapak Ibu makainya ya. Jadi kalau rasa panas, nah cara makainya adalah dia harus langsung nyentuh ke kulit kalau bisa, jangan pakai baju, ada kaos ada baju itu baru pakai sabuk apa pinggang ini ya. Kalau bisa dia nyentuh ke kulit ya. Kalau bisa dia nyentuh ke kulit, jadi nanti di bagian yang turmalin bagian belakang akan mulai terasa panas ya, mulai terasa panas. Nah, ada beberapa kasus di mana Pak udah dipakai, sampai nelpon saya, Pak udah dipakai, kok nggak panas-panas ya? Ini produknya bener nggak nih gitu ya? Kok kayaknya nggak sesuai apa yang diajarin Pak Budiman. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Kembali lagi, tadi saya katakan turmalin ini kristal, dia kadang-kadang mungkin karena dia storage-nya disimpannya cukup lama, tidak dipakai, tidak aktif, jadi ada beberapa cara mengaktifasi turmalinnya Bapak Ibu supaya kalau dipakai itu panas. Ya, cara pertama tadi ada piezoelektrik ya. Ingat nggak yang tadi di awal, pyroelektrik sama piezoelektrik. Yang satu diketuk-ketuk, yang kedua dipanaskan ya. Nah, bisa aja itu Bapak Ibu ketuk-ketuk pakai jari aja diketuk-ketuk gitu ya. Supaya dia aktivasi, diketuk-ketuk seperti ini ya. Nah, itu atau mungkin pakai pulpen atau jangan pakai palu ya. Kasihan nanti produknya rusak gitu ya. Pakai 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 jari aja kayak gini-gini ya. Atau Bapak Ibu taruh di sinar matahari pagi, dibuka ya, dibuka bagian dalamnya, dijemur sebentar di sinar matahari pagi, setengah 8 sampai jam 8 pagi, setengah jam aja. Biar dia kena sinar matahari setengah jam, itu akan mengaktifasi tuh turmalinnya. Dia kena panas ya, kena panas. Nah, itu memang seperti itu. Atau satu lagi ya, ini aneh tapi nyata. Bapak Ibu ambil air eh, air minum atau air apa aja ya, air dingin, nggak usah air panas, air biasa aja ya. Kemudian istilahnya dibasahin Bu, bagian turmalinnya dibasahin aja. Dibasahin sebentar ya. Kemudian kenapa dibasahin? Tadi ada penjelasan bahwa kristal turmalin akan mengubah kelembaban udara menjadi ion negatif. Betul ya? Kelembaban udara. Tadi saya juga jelaskan tubuh kita kalau kita berkeringat atau mulai panas, tubuh kita akan mengeluarkan keringat atau uap air dari pori-pori kulit kita. Nah, itu kelembaban udara tuh, ya. Itu ditangkap sama turmalin, dirubah jadi ion negatif. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mau cepat, sebenarnya
dibasahin pakai air. Itu kurang lebih seperti itu ya. Itu penjelasannya gitu. Karena begitu dia kena air, dia akan mengubah kelembaban ini jadi ion negatif, jadi aktif lagi. Ya. Setelah itu dipakai, itu cepat banget panasnya. Ya. Jadi ini caranya ya. Bukan berarti produknya rusak atau produknya nggak benar gitu ya. Tapi memang ada beberapa kasus harus sedikit diaktifasi turmalinnya. Karena memang itu adalah kristal alami ya, kristal alami. Oke, jadi pinggang ini apa waist belt ini itu baik sekali. Yang punya masalah apa ruas tulang belakang, saraf kejepit, kemudian sakit pinggang, pokoknya yang belakang-belakang sakit lah ya, bagian belakang, bagian pinggang. Bahkan untuk orang-orang yang punya masalah ginjal, ya ginjal ataupun masalah-masalah ibu-ibu atau para wanita yang punya masalah siklus haid ya itu bisa dipakai sangat bagus dan juga yang mau ngecilin perut yang perutnya gendut-gendut pengen jadi six pack pakai ini Bapak Ibu ya gampang tinggal dipakai gitu tapi nggak perlu lama-lama ya, setengah jam 30 menit sampai 1 jam tuh cukup ya oke nah ini ada lagi yang namanya untuk lutut ya untuk lutut atau knee protector sama bahannya juga turmalin. Ini warna biru. Kalau nggak salah sekarang ini warnanya hitam ya, berubah ya kalau nggak salah ya. Yang terbaru tuh hitam. Nah ini intinya dia membantu untuk yang sakit di lutut. Nah banyak nih yang ditanya di grup, Bu Mugi kalau sakit di lutut minum produk apa itu ya. Kita kasih tahu mau minum kalsium, mau minum atropo, minum apa lagi? Compamaro ya, CMP. Tapi jangan lupa pakai ini turmalin knee protector ya. Dia betul-betul bisa membantu orang-orang yang kena masalah persendian, artritis ya, osteoporosis ya. Jadi orang-orang yang punya sakit di lutut itu wajib memakai ini. Ya, ini bagus bagus banget sih sebenarnya. Itu sakitnya hilang Bapak Ibu. Ya, rasa sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Oke. Kemudian di sini saya mau jelaskan satu lagi sebelum saya tutup ya, sebelum saya selesai. Nah ini termos turmalin ya. Jadi kita punya termos turmalin, Watersun turmalin. Di dalamnya itu yang pertama itu menggunakan stainless steel 304 ya. Stainless steel 304. Nah, ini kayak kayak Pak Robert ini ngerti nih. Kalau orang-orang yang mainnya di mesin-mesin ini ngerti. Stainless steel 304 itu apa itu ya. Stainless steel 304 itu stainless steel dengan kualitas yang dipakai untuk pengeboran minyak Bapak Ibu. Jadi dia tahan panas, ya, tahan panas sampai di atas 250 derajat Celcius dia tahan, ya. Jadi artinya memang kualitasnya itu silakan mau dimasukin air mendidih silakan, ya, nggak masalah. Gitu. Eh, kemudian di dalamnya itu ada turmalin beserta mineral-mineral ya, ada batu-batu mineralnya dan turmalinnya juga. Jadi termos turmalin ini dia akan mengubah pH air ya, pH air itu tingkat apa keasaman air ya, pH-nya itu diubah dari asam acid menjadi basa atau alkaline ya. Jadi airnya dirubah menjadi lebih ke alkalin. Nah, Bapak Ibu sebenarnya penjelasannya secara mudah, secara gampang saya jelaskan seperti ini. Tubuh kita itu kira-kira 65% berupa cairan. 65% tubuh kita itu berupa cairan ya. Darah kita cair ya, otak kita juga banyak cairannya ya. Eh, banyak organ-organ tubuh kita 65% kurang lebih berupa cairan. Nah, tubuh kita itu seringkali kita dari makanan dan minuman yang kita masuk ke tubuh kita itu banyak makanan-makanan misalkan Bapak Ibu suka makan daging ya, daging merah ya, daging sapi, daging kambing, ayam, telur, terus mungkin juga makan apa yang manis-manis, kue-kue gitu ya, atau minum kopi atau apa kopi susu ya, cappuccino atau apapun lah ya, yang manis-manis itu kan sekarang banyak ya, teh manis apa yang minuman-minuman dalam kemasan ya. Nah,
itu dengan banyaknya makanan-makanan yang sebenarnya begitu masuk ke tubuh kita, khususnya yang mengandung gula tinggi ya, itu akan mengubah pH tubuh kita menjadi lebih asam, mengubah pH tubuh kita jadi lebih asam atau acid ya, lebih asam, acidity. Nah, kalau tubuh pH kita asam, acid, mohon maaf, virus, bakteri itu paling nyaman, paling nyaman berkembang biak, pokoknya surga mereka lah. Kalau lingkungan mereka bertempat tinggal itu asam, ya, acidity, ya. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita banyak makan yang manis-manis, ya, kemudian banyak makan daging, mungkin minum, mungkin buat yang non-Muslim mungkin senang minum bir atau minum minuman beralkohol. Nah, itu membuat tubuh itu menjadi asam, ya, acidity. Nah, di situ bakteri, virus itu senang banget tuh, senang banget, itu surganya mereka. Ya, mereka dengan mudah berkembang biak di sana, akhirnya membuat badan kita gampang sakit. Nah, tubuh asam itu juga kekebalan tubuh otomatis turun, melemah ya. Tingkat imunitas kekebalan tubuh kita melemah. Kemudian yang paling agak serem ya, agak menyeramkan sebenarnya kalau tubuh kita asam, itu yang namanya kanker itu gampang sekali ya muncul. Gampang muncul. Karena begini, eh, tubuh kita kalau terkena radikal bebas, kemudian stres oksidatif, kemudian kondisinya asam, itu akan mulai merusak, bisa merusak sel ya, sampai ke DNA-nya rusak, DNA selnya rusak, DNA ya. Jadi kalau sampai DNA selnya rusak ini, ada istilah sel yang sehat itu menjadi rusak dan dia bukannya mati, tapi dia bermutasi, bermutasi. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah nggak nonton film-film Star Wars ya, film Star Wars yang mungkin alien-alien ya, makhluk luar angkasa gitu ya, atau apalah ya pokoknya. Nah, itu istilahnya kan bermutasi. Mereka suka bilang bermutasi gitu ya. Nah, sel kita juga ternyata bisa bermutasi. Bermutasi itu artinya apa? DNA-nya rusak, Bapak Ibu. DNA-nya berubah. DNA-nya berubah, ya. Berubah menjadi apa? Menjadi sel kanker. Nah, kalau dia sudah berubah jadi sel kanker ini akan berkembang biak. Kalau dia mulai dari misalkan dari payudara, ya kanker payudara. Kalau mulai dari prostat, ya kanker prostat, ya. Kalau mulai dari paru-paru, ya kanker paru-paru. Nah, jadi sebenarnya kanker ini juga akan cepat tumbuh berkembang biak atau menyebar dengan berkembang biak dengan cepat, ya menjadi besar kalau tubuh kita pH-nya asam. Oke ya, pH-nya asam. Nah, jadi kalau kita ubah cairan di tubuh kita menjadi lebih alkalin, bakteri, virus ini mereka nggak suka alkalin tuh. Mereka nggak bisa berkembang biak, mereka jadi lemah. Pada saat mereka lemah dan di lain sisi, kalau kondisi keasaman tubuh kita alkalin, kekebalan tubuh kita naik, jadi kuat ya. Begitu kekebalan tubuh kita kuat, virus bakteri melemah, itu langsung dihajar, langsung diperangi ya, langsung mati itu. Virus bakteri langsung nggak kelawan ya. Kekebalan tubuh kita yang menang. Kemudian sel kanker ini, kalau cairan tubuh kita itu lebih ke alkalin, dia mati, Bapak Ibu. Dia nggak bisa berkembang biak lagi. Itu bukan bukan tanahnya gitu. Ibaratnya kalau kalau mungkin di tempat Pak lalu itu ada pohon pisang, Pak. Pohon pisangnya dicabut, Pak, pindahin ke ini, ke Gunung Himalaya yang apa salju semua gitu ya. Suruh si pisang ini tanam di bawah di atas salju, bisa numbuh nggak pisangnya? Nggak bisa numbuh pisangnya ya. Karena apa? Tanahnya berbeda. Tanahnya berbeda. Pisang bisa numbuh dengan sehat di Indonesia dengan bagus, tapi begitu dipindah ke pegunungan yang bersalju, mati dia. Sama juga kanker, dia akan tumbuh dengan sehat dengan cepat gitu kalau tubuh kita asam. Tapi begitu kita minum air dari termos alkalin, termos turmalin ini, itu akan mengubah tingkat keasaman cairan tubuh menjadi alkalin. Pada saat kondisi cairan tubuh menjadi alkalin,
itu kanker akan berhenti, dia nggak nyaman, nggak bisa lagi dia berkembang biak. Nah, eh, otomatis nanti kekebalan tubuh menjadi lebih kuat, kanker juga akan bisa di diatasi oleh kekebalan tubuh kita. Ya, ditambah lagi kalau kita makan produk Ganoderma. Nah, Ganoderma ini tambah lagi menguatkan kekebalan tubuh gitu ya. Nah, jadi termosturmalin ini Bapak Ibu itu luar biasa ya. Turmalin ini bisa mengubah cairan menjadi alkalin. Nah, kemudian bukan cuma termos ini bukan cuma ada turmalinnya, tapi juga mengandung lebih dari 20 mineral yang luar biasa ya. Bisa menetralisir radikal bebas ya, bisa meningkatkan antioksidan dalam tubuh ya. Kemudian bisa mengatasi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, bahkan kolesterol tinggi. Jadi kok apa idenya adalah mengubah cairan tubuh kita dari acidity asam menjadi alkalin. Itu otomatis semuanya terkoreksi. Yang tadinya nggak beres akan terkoreksi menjadi baik, menjadi sehat ya. Bahkan untuk yang punya masalah lambung. Nah, biasanya kita tergantung gastrik tablet ya. Ternyata turmalin flash ini minum dari sini itu bisa membantu Bapak Ibu, membantu yang suka sakit lambung ya, asamnya tinggi. Karena dia alkalin, ya dia bantu. Nah, kemudian yang punya masalah liver juga, masalah liver. Orang-orang yang suka makan junk food ya, kemudian mungkin banyak terpapar racun ya, mungkin dari hidup di sekitar orang yang merokok, mungkin ada keluarga yang merokok atau minum minuman beralkohol ya, itu bisa dinetralisir dengan minum air dari termos turmalin ini. Kemudian orang-orang yang susah tidur, ya, dan orang-orang yang pH tubuhnya asam. Ya. Jadi luar biasa ya, kita beli termosnya cuma satu, dipakai sekeluarga, tiap kali minum masukin aja air di situ. Nah pertanyaannya Pak, setelah masukin air, Pak boleh nggak dimasukin teh atau kopi? Jangan, hanya air, ya hanya air, ya hanya air. Karena dia nanti mineralnya keganggu, kasihan, ya hanya air. Nah, cara cara minumnya gimana, Pak? Sudah masukin airnya air dingin atau air panas? Ya, air dingin atau air panas? Eh, bebas, ya. Mau air panas boleh, mau air hangat boleh, mau air dingin boleh. Kemudian, Pak, setelah dimasukin air ke dalamnya, terus mesti diapain? Ditunggu. Kalau ditunggu berapa menit gitu? 5 menit, 10 menit, 20 menit. Ya, kalau saya pribadi, sebenarnya begini, begitu kita masukkan air, kita tutup ya, kita tutup, kemudian diguncang, dikocok-kocok, digoyang-goyang kayak gini aja, termosnya. Digoyang-goyang kira-kira 20 sampai 30 detik, ya, digoyang-goyang. Kira-kira setengah menit lah, 20 detik digoyang-goyang kayak gini, udah selesai, langsung diminum. Itu udah air alkalin. Nggak usah nunggu 10 menit, 20 menit, nggak usah. Gitu ya. Simple ya, jadi digoyang aja Bapak Ibu. Itu udah langsung dia mengubah struktur air dari asam menjadi alkalin. Kemudian ditambah lagi diaktifasi dari 20 mineral dari di dalam termos tersebut ya. Ini rasanya setiap keluarga nih mesti punya satu nih. Ya, cukuplah satu ya, bisa dipakai rame-rame ya, satu rumah. Anak-anak bisa dikasih minum ini, anak-anak nggak usah dikasih tahu. Tapi rasanya nanti agak berbeda Bapak Ibu, air alkalin dengan air biasa yang kita minum. Air mineral botolan itu yang kita minum. Kalau kita tuangkan ke sini, kemudian digoyang-goyang sebentar, 20 detik, kita minum, airnya rasanya beda ya. Rasanya lebih berat, ada kayak ada lebih beratnya. Coba deh Bapak Ibu rasakan ya. Nah, ini nanti kalau kita rutin setiap kali minum air dari termos turmalin ini, otomatis nanti sirkulasi cairan tubuh kita akan terganti dari tadinya asam menjadi alkalin. Kita masukin alkalin terus, ya. Akhirnya tubuh kita jadi alkalin, lebih cenderung ke alkalin dan lebih sehat, Bapak Ibu. Tidak gampang sakit, ya. Kemudian tekanan darah bisa normal dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa. Nah, oke. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk produk-produk turmalin tadi seperti yang pinggang ya untuk pinggang ataupun yang untuk lutut ya pelindung lutut itu kalau kotor boleh dicuci ya. Cara nyucinya pakai air aja.
jangan pakai deterjen ya, jangan pakai sabun ya. Sabun, deterjen itu bisa mengganggu turmalin. Cukup pakai air hangat ya, mungkin dibasuh-basuh aja. Setelah dicuci, dijemur, diangin-anginin boleh, diangin-anginin aja ya. Atau mau dikenain matahari juga boleh, tapi jangan terlalu lama ya. Kira-kira setengah jam lah, 30 menit cukup ya. Kemudian kalau termos ini sebelum misalkan Bapak Ibu beli termos turmalin, sebelum dipakai pertama kali Bapak Ibu masak air ya, air mendidih, masukkan, tuang air mendidih, kemudian berikan sedikit garam, sedikit aja, ya. Kemudian tutup, diamkan setengah jam Bapak Ibu ya, diamkan setengah jam. Kemudian setelah diamkan setengah jam, baru dibuang air air panasnya. Kemudian termos ini udah bisa dipakai, ya. Jadi itu cara membersihkannya untuk pertama kali. Pertama kali. Selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya nggak perlu lagi bersihin ya. Kalaupun mau bersihkan seperti itu caranya begitu. Tuang air mendidih, kasih garam sedikit, diamkan 30 menit. Udah itu selesai ya. Prosesnya pembersihannya kayak gitu aja. Oke. Baik, saya kira demikian Bu Mugi. Mohon maaf saya mengambil waktu cukup panjang karena ada beberapa produk. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke host kita, eh, leader kita yang luar biasa, Bu Mugi. Silakan, Bu. Ya, makasih Pak Budiman. Luar biasa ya, detail banget kita mendengarkan sharing Pak Budiman mengenai formalin. Jujur Pak, kalau alat-alat ini tuh saya sangat di rumah saya tuh sangat bermanfaat ya. Dan beberapa teman-teman saya itu banyak yang gunain sabuk gitu ya. Karena saya kan sering demo gitu. Dan banyak yang suka gitu loh. Apalagi harga punya kita tuh kan sangat murah dibanding dengan harga yang dari luaran. Nah, cuma sekarang ini Pak Budiman, tapi sebelum saya mau memberikan beberapa alternatif tentang kasus, mungkin teman-teman kita kasih kesempatan dulu teman-teman buat bertanya ya Pak. Boleh, 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 Bu. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, Bunda, aku kasih tahu saya jawab. mau tanya nih. Nah, nih Pak Saya, Baram nih yang aktif nih, silakan Pak Baram. ya, selamat malam Pak Budiman, Bunda Haja. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Saya ada pertanyaan, tapi sekaligus ini ada testimoni tentang sabuk. Nih, saya punya sahabat, dia sebagai pekerjaannya sopir alat berat. Kemudian dia diponis sama dokter itu saraf kejepit di bantalan tulang ekornya itu di L4 katanya. Menurut dokter harus dioperasi, tapi dia tidak berani. Nah, saya coba kasih udah hampir setahun lebih menggunakan sabuk kita, turmalin. Alhamdulillah, kalau dia pakai, dia enak, rasanya nyaman. Nah, karena sudah 1 tahun lebih, dia nanya sama saya, apakah ada efek sampingnya kalau kita menggunakan terlalu lama gitu, sampai bertahun-tahun. Tapi kalau enggak pakai dia enggak nyaman gitu. Nah, dia rasakan kalau dia pakai tiap hari itu nyaman enak, tapi makannya kuat gitu. Apakah itu efek sampingnya atau enggak? Saya bilang saya tanyakan aja dulu nanti apakah emang ada efek sampingnya atau enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pendan. Ini saya buktikan di saya sendiri, Pak Budiman. Saya usia udah 70. Kemudian biasa kalau saya nyopir itu asal jauhan sedikit pasti ngantuk gitu. Sehingga kalau saya pakai kalung pendan ini, alhamdulillah enak gitu. Cuma yang saya tanyakan, ada enggak pengaruhnya kalau kita taruh, saya biasa naruhnya di saku gitu. Tidak saya pakai kalung kan, ya saya taruh di saku gitu. Karena kalau saya pakai jadi kalung, kena di tubuh saya bisa keringet saya. Nah itu apakah sama manfaatnya kita sentuh di badan, di kulit, atau kita taruh di saku. Karena kalau
pakai kalung rasanya agak risih gitu. Nggak biasa gitu. Itu mungkin yang itu aja pertanyaan saya. Dan kalau saya tidur biasanya saya taruh di bawah bantal itu, apakah ada pengaruhnya sehingga tidurnya agak nyenyak gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Lalu. Baik Bu, saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Nah ini Pak Lalu kalau lihat di chat ini Pak Robert ini nulis nih. Pak Robert nulis nih, kalau pecah taruh di dalam bantal, nyenyak tidurnya. Iya, ya memang mungkin saya jawab dulu yang di saku ya, yang apa pendan yang Bapak pakai di kantong gitu Pak ya. Ya. Mungkin nggak dipakai kalung, mungkin kan nggak biasa gitu ya. Nggak masalah Pak, nggak masalah mau taruh di saku. Yang penting jangan terlalu istilahnya cukup dekat dengan kulit tubuh kita ya, itu nggak masalah sebenarnya sama aja. Cuma terkadang mungkin ada beberapa orang mungkin kalau pakai itu bergaya, mungkin ada yang pakai baju, pakai kaos, pakai jaket, terus pakai kalungnya lagi. Nah, itu kan udah berlapis-lapis ya, itu efeknya agak sedikit berkurang. Tapi kalau misalkan Bapak pakai kemeja itu langsung taruh di kantong, itu di kantong kemeja atau kantong celana, Pak? Kantong kemeja, kantong saku baju. Ya, saya sebelah Ya, ya kiri di betul. jantung. Ya, kantong kemeja, Pak. Betul. Oke. Ya, Nah, itu kalau kantong kemeja kan biasa posisi sebelah kiri, Pak ya. Itu ya, itu betul, itu betul. bagus buat jantung Bapak juga tuh. Makanya Bapak tuh kuat. Ya, di Alhamdulillah. usia Pak Lalu yang sudah wow, udah 70 luar biasa. Ya, alhamdulillah. Itu masih masih terus menolong orang banyak ya dengan produk-produk Ya, remote. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Kemudian itu nggak apa-apa Pak, taruh di saku nggak masalah. ya, Kemudian kalau Bapak mau taruh di bawah bantal pun mau tidur lebih nyenyak, memang betul. Itu seperti yang Pak Robert tulis ya. Memang betul dia membantu. Karena kadang-kadang kalau tidur itu mungkin baju kita nggak ada sakunya gitu ya. Ataupun takut nanti keluar dari saku hilang jatuh gitu. Tapi taruh di bawah bantal. Silakan Pak, silakan. Ya. ya, ya. Cuman Makasih. buat yang buat dipakai seperti kalung, tolong perhatikan kalau mandi kalau bisa dilepas ya karena itu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu keputus. Bisa dengar saya ya? Ya, lanjut Ya, Pak. Oke. Ya, oke Pak. Jadi ditaruh di bawah bantal nggak ada masalah. ya, Itu bisa membantu tidur lebih nyenyak. Cuma buat yang pakai di kalung, kalau bisa, kalau ke mandi kan kita pakai sabun ya, sabun cair atau ya, sabun apa. Kalau bisa pada saat mandi itu dilepas, ya. Jangan usahakan jangan ya, kena sabun, ya. deterjen. Itu akan mengurangi, ya mengurangi. Dan kemudian itu pendan bisa dicas ya seperti handphone Pak Lalu. Oh, ya, ya, Perlu ya, ya, dicas. ya, Dicasnya gimana? Taruh di bawah sinar matahari pagi, Pak. ya, Cukup ya, setengah 8 sampai jam 8, setengah jam aja. Itu nggak ya, perlu tiap hari, Pak. 3 bulan sekali cukup. ya, 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 itu nanti dia aktif bagus ya. ya, Nah, ya, kemudian menjawab pertanyaan yang pertama itu yang ya, tadi masalah apa kecelakaan kemudian menggunakan sabuk gitu ya. ya, Pertanyaan saya, Pak, itu setelah menggunakan sabuk itu sekian lama ya. beliau pernah ngecek lagi nggak itunya apa lumbarnya Ya, ya, sudah ada memang. ada pernah di ronsen lagi nggak itu kan mungkin dokter pasti atau Ya, makanya dia tidak jadi operasi setelah tetap menggunakan sabuk itu, udah bantalan tulang ekornya itu udah agak baik gitu, sehingga dia bisa eh, enak ya nyopir gitu. Cuman kalau dia tidak pakai nah, ya maksud kurang nyaman gitu. Nah, ya cuman kalau dia pakai makan kuat gitu, nafsu oke makannya kuat. Nah, itu ya pas efek sampingnya tuh. Eh, eh, iya
Ya sebenarnya Pak, itu nggak ada efek samping. Kemudian kalaupun dipakai terus-menerus itu tidak masalah. Tidak ada Hmm, masalah, tidak ada efek samping. Tapi kalau bisa sesekali dicuci, ya, 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 dibersihkan. Kadang-kadang kan yang namanya pakai itu kan kena keringat, ya, atau ya, kotor, pekerjaan apalagi nyupir atau ya namanya di jalan gitu ya. Mungkin sesekali perlu dicuci. Tapi dicuci jangan pakai sabun Pak, dipakai air hangat saja. ya, Itu ya. kemudian ya diangin-anginkan saja. Kemudian itu dipakai terus-menerus nggak masalah ya. Hmm, Memang rasanya kalau nggak pakai kok rasanya nggak enak ya mungkin udah ya, terbiasa Pak. Mungkin udah terbiasa pakai itu rasanya nyaman, rasa sakitnya hilang, kemudian nyaman beraktivitas ya. Itu ya, boleh dipakai terus nggak ada masalah Pak Lalu. ya, ya. Kemudian apakah efek sampingnya kalau makan itu makanan jadi banyak? Nggak juga. Oh, Ada ya, hubungannya. ya, Itu ya, mungkin begini Pak. ya, Logikanya seperti ini. Kalau beliau pakai sabuk pinggang itu yang mengandung turmalinnya cukup banyak ya, ya. itu kan dia mengaktifkan metabolisme tubuh. Oh, Kalau ya, dia pakainya di pinggang itu banyak saraf-saraf otonom yang ya, nyambungnya ke saluran pencernaan, Pak. Ya. ya, Nah, jadi akhirnya turmalin ini akan mengaktifasi saraf-saraf tersebut. Ya, jadi pencernaannya ya, bagus tuh, pencernaannya jadi lancar gitu ya. ya, Pasti beliau ya, nggak ada masalah itu, masalah ya, BAB itu nggak ada masalah itu karena dia ya, dipakai terus ya. Nah, ya, mungkin salah satu efek positifnya, ini bukan efek negatif, Pak, ya, efek positifnya ya, jadi nafsu makan gitu ya. Tapi ya, ya, ya mungkin ya karena itu juga bisa juga Pak. Tapi itu bukan berarti efek negatif ya, itu efek ya, positif. Nah, ya, jadi disiasatinya ya oke nafsu makan, tapi porsinya jangan banyak-banyak, dikurangin. ya, Heeh, nggak apa-apa, ya, nggak ya, masalah Pak. ya. Ya Pak. Terima Baik, terima kasih Pak Budiman. Bunda Haja, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Ada lagi kah yang ingin sharing ataupun bertanya? Silakan teman-teman. Ada 11 orang ya hari ini. Siapa aja nih kita lihat. Ada Bu Fatma. Fatma ada tuh dari Samarinda. Wah, Pak Ya, ini Pak Budiman ingat Bu Fatma. iya, Pas kemarin ke kantor ya. betul. Iya, Pak. Kabarnya Bu Fatma. Iya, Bu. Baik. Saya offin dulu rekodnya ini ya. Ya, Ya. mudah-mudahan bermanfaat. Oke.